tes untuk komunikasi coba. Terus dengan ini ya. Iya, tidak bisa. Jam sama ya. Oh iya. Selamat pagi. Bisa kontak? Pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ingat nih kuliah keberapa? Bagaimana? Ini pertemuan jarak jauh yang keberapa? Kalau tidak salah, seharusnya yang kelima ya, Pak? Yang kelima? Oh, seharusnya, Pak. Tapi kan kemarin minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi tidak ada kuliah ini. 02 kali, jadi ini yang ketiga. Oke. Ini Mbak siapa nih? Saya Puspita, Pak. Oh, Mbak Puspita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah membaca materi analisa vektor yang kita bicarakan ini? Di mana kalian sudah punya filenya? Sudah dibaca belum? Enggak, guru. Bagaimana? Bisa kontak? Nggih, Pak. Sudah dipelajari? Oke, kalau gitu saya berlanjut saja. Pada pertemuan ini akan kita bicarakan mengenai pengertian pendiferensialan pada analisa vektor. Nah, saya ingatkan pengertian derivatif pendiferensialan ini yang sudah kalian kenal dengan baik adalah pada fungsi. Nah, sekarang kalau pada vektor bagaimana? Nah, maaf, fungsi vektor dan fungsi pada aljabar prinsipnya sama, hanya perbedaan. Kalau pada fungsi vektor ini ada arah. Bagi contoh di sini, ini adalah suatu kurva yang kita kenal pada kalkulus grafik fungsi biasa, tapi kalau ini merupakan grafik pada analisa vektor, pada fungsi vektor, maka ini merupakan kurva ini merupakan posisi daripada titik pangkal dari vektor. Nah, misalnya saja di sini arah daripada, tak pinjam istilah, perjalanan vektor U. Ini adalah vektor U. Di sini pangkal dari vektor U inilah yang bergerak sepanjang kurva ini. Inilah, oke. Nah, sekarang pengertian derivatif daripada fungsi vektor ini kita harus mengenal pengertian derivatif berarah. Ini sebagai contoh, sebagai misalkan T menyatakan temperatur pada sembarang waktu di titik, padahal kita bicara pada ruang dimensi 3,
dalam sebuah ruangan, nilai T tergantung pada nilai X, Y, dan Z dalam ruang tersebut, sehingga temperatur di suatu posisi tertentu mungkin akan berbeda dengan temperatur di posisi lain. Satu contoh, karena adanya perbedaan temperatur, maka dapat ditentukan besarnya rata-rata perubahan temperatur dari suatu titik ke titik lain per satuan jarak panjang. Silakan satuan jaraknya apa. Besarnya laju perubahan temperatur sesaat di suatu titik tergantung pada arah gerak ke titik mana yang akan dituju, sehingga laju perubahan merupakan derivatif berarah. Nah, inilah kita mengenal pengertian baru daripada fungsi, tidak sekedar derivatif, tapi ada pengertian derivatif berarah. Nah, cara menentukan derivatif berarah adalah seperti ini. Kalau kita hasilkan dalam bentuk gambar, misalnya rute perjalanan temperatur tadi ini disajikan dengan kurva P, maka kita ambil suatu besar temperatur, misalnya di titik ini sebesar U kecil, maka bagaimana pengertian derivatif di sini? Jadi dV ds pada arah U atau dup. Kita definisi simbolisir dengan dup ini. Ini kita ungkapkan persamaan garis atau kurva melalui titik A dengan vektor satuan U. Ini kita ambil sebagai vektor satuannya. Dan U sama dengan AI ditambah BJ tambah CK, di mana IJK adalah vektor-vektor satuan pada sumbu koordinat. Ini vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, dan K vektor satuan pada sumbu Z. Ya. Dinyatakan dalam bentuk parameter X, nah, di mana X sama dengan ini ya. Dengan X0, Y0, Z0 adalah posisi daripada koordinat titik A, merupakan awal daripada atau ujung daripada gerakan daripada panas tadi, panjang kurva ini. Jadi tadi yang saya ungkapkan, jika P Z merupakan distribusi temperatur sepanjang kurva arah bergerak dari A hingga B, maka P merupakan fungsi dari variabel S dan diperoleh ini ya. Ingatkan, P adalah distribusi temperatur sepanjang kurva arah gerak dari A sampai B. Kita pinjam, ini adalah titik A dengan koordinat X0, Y0, Z0, dan ini adalah titik B dengan koordinat X, Y, Z, di mana titik A dan B posisinya ada pada kurva ini. Ya, kita dapatkan atau diperoleh inilah. Nah, kemudian pada analisa vektor kita mengenal juga perkalian skalar antara dua vektor, diperoleh inilah. dP dSO sama dengan ini sama dengan ini, bisa sajikan sebagai ini. Di mana theta adalah sudut antara gradien delta P dan vektor U
Dan mengingat U adalah vektor satuan, berarti nilai satuannya adalah 1, karena U adalah vektor satuan ini. Sehingga diperoleh inilah dBdSU sama dengan ini. Ini contoh, tentukan derivatif berarah dari fungsi f sama dengan 2xy dikurangi z kuadrat di titik 2 min 1, 1 pada arah menuju titik 3, 1, min 1. Nah, kita harus mengamati vektor arah dari titik 2 min 1, 1 menuju titik 3, 1, min 1. Vektor arahnya adalah ini. Hingga vektor arah satuan pada titik ini menuju ini adalah inilah. Nah, ini hingga diperoleh diferensial daripada F tadi adalah sebesar 10/3 sama dengan inilah 3,33. Nah, kita bicara gradien sebagai vektor normal luasan diberikan luasan S pada ruang dimensi 3 dengan persamaan F XYZ sama dengan C dan kurva yang terletak pada luasan S dengan persamaan ini. Misalnya kurva RT terletak pada F sama dengan C, maka berlaku inilah. Jadi contohnya luasannya ini, kurvanya adalah ini yang saya jadikan dengan titik-titik. Kemudian ini adalah RT, ini vektor arahnya, di delta F-nya. Karena RT merupakan persamaan kurva pada luasan S, ini, maka dRdt sama dengan merupakan vektor singgung kurva RT dan berarti vektor singgung luasan S di titik tertentu. Jadi ini yang disimbolisir dengan R aksen T, ini merupakan garis singgung pada kurva yang digambar dengan titik-titik ini. Berarti adalah tegak lurus pada R aksen. Nah, ini sebagai contoh, tentukan vektor normal dari kerucut putaran Z kuadrat sama dengan 4x kuadrat tambah X di titik P dengan koordinat 1,02. Persamaan luasan kerucut putaran adalah F XYZ sama dengan 0 dengan F XYZ sama dengan ini. 4x kuadrat ditambah y kuadrat minus z kuadrat. Kemudian vektor normal dari kerucut putaran di titik ini adalah inilah. Bagaimana bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Mungkin ada komentar? Bagaimana, ada komentar?
Bagaimana? Siapa tadi bicara? Ada komentar? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak Puspita. Nah, saya minta tolong materi yang sudah kalian miliki, catatannya, tolong dibaca, dipelajari, tapi kalau ada kesulitan, kesukaran dalam pemahaman, jangan segan, tolong diungkap pada waktu kita kontak jarak jauh seperti ini. Bagaimana, sanggup? Mbak Chandra Dewi, sanggup? Oke, Pak. Oke. Yang lain ada komentar? Mbak Fitri? Bagaimana, ada komentar? Atau Mas David? Bagaimana? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk yang slide 4 di PowerPoint tadi, Sebentar. Slide 4. Bentar. Nah, ini bagaimana? mau tolong dijelaskan untuk yang persamaannya itu, Pak. Nah, itu. Kok itu sama semua nggak, Pak? Do X per do S. Ini jika pi ini merupakan fungsi dari variabel X, Y, Z. Kita bicara pada sistem koordinat kartesian. Sehingga, nah di sini merupakan distribusi temperatur sepanjang kurva arah gerak dari titik A ke B. Nah, tolong dilihat di slide nomor 3. Ini adalah suatu kurva pi. Ini terletak pada ruang dimensi 3 kartesian. Nah, ini pi tadi, kurva pi tadi mengungkap distribusi temperatur sepanjang kurva arah gerak dari A ke B. Nah, ini titik A, titik B di sini. Arah gerak daripada distribusi temperatur. Apa maksudnya? Distribusi temperatur. Maaf. Kalau ini merupakan, tak pinjem, suatu batang kawat misalnya, logam, supaya mudah dipahami, bisa saja batang logam tadi merupakan sarana untuk distribusi kalor. Jadi kita bisa memasukkan, mendistribusikan kalor, misalnya di ujung sini. Ini kita panaskan, maka kalornya akan merambat di sini. Inilah. Tapi sebenarnya apakah kalor yang merambat sepanjang kurva ini, sepanjang batang ini yang berupa suatu kurva, hanya diterima dari sumbernya di sini atau ada
dari arah lain. Gimana Mbak? Bisa komentar? Bagaimana Pak? Misalnya ini suatu batang, tak punya aja batang logam ya, kawat misalnya ya. Nah ini kalau di sini saya panaskan, akan mendapatkan kalor toh. Dan kalau ini akan merambat sepanjang ini. Sehingga kalor yang merambat ini nanti akan menimbulkan apa? Kawatnya, logamnya ini akan menjadi Panas. temperaturnya naik, akan jadi panas. Tapi yang bikin logam ini menjadi panas, temperaturnya naik, apakah hanya dari kalor yang kita support dari ujung sini? Atau ada dari lain? Gimana Mbak? Komentar? Dari ujung saja Pak. Dari ujung saja. Betul? Ini siapa yang komentar tadi? Puspita Pak. Puspita. Maaf. Saya mohon bantuan Mbak Puspita. Kamu saat ini posisi di mana, rasanya dingin atau hangat atau gimana? Sekarang posisi di rumah, rasanya dingin karena pakai kipas angin ini Pak. Nah, pakai kipas angin jadi dingin. Kenapa? Kalau seandainya, maaf, kipas anginnya dimatikan, tidak pakai kipas angin, tetap dingin atau gimana? Atau tambah panas? Akan lebih hangat Pak. Kenapa? Karena suhunya pakai suhu ruangan saja Pak. Nah, inilah berarti, maaf, di samping kamu juga punya sumber suhu yang menghangatkan tubuh, tapi ada support, ada tambahan panas atau suhu dari ruangan, ya enggak? Oke Pak. Jadi sumber kalor itu tidak hanya dari, maaf tak pinjam tadi, tidak hanya dari batang ini saja yang kita support dari ujung sini, tapi juga ada dari unsur yang lain dari sekitar. Inilah yang harus kita perhatikan. Tapi dalam pembahasan di sini, maaf, yang kita bicarakan khusus peredaran kalor hanya yang lewat dari ini mengalir. Nah ini sementara kalor atau panas yang ditimbulkan dari ruangan ini dianggap tidak ada. Kenapa begitu? Sekedar untuk mempermudah pembahasan. Nah maaf, nanti kalau kalian sudah paham benar, untuk mengetahui temperatur yang ada pada batang ini, tidak sekedar distribusi kalor yang disupport dari ujung sini ke sini, tapi juga dipengaruhi dari udara. Meskipun tadi Mbak Puspita bilang, dalam ruangan dia, apakah temperatur di semua posisi ruangan terjamin sama? Tidak Pak. Ya, kenapa? Berapa besar ruanganmu? Apakah sangat besar? Tidak Pak. Cukup saja Pak. Tidak sangat besar. Tidak sangat besar. Tapi kok temperaturnya tidak sama? Kenapa?
Mungkin itu tadi Pak dipengaruhi oleh luas atau volume dari suatu ruangan itu Pak. Satu itu, kedua, ini ruangannya tertutup rapat atau tidak? Nggih Pak. Jadi tidak ada udara dari luar ruangan yang bisa masuk? Ada sih Pak dari ventilasi Pak. Ada toh? Dari luar ruangan yang udara yang masuk. Karena apa? Karena ada, maaf, udara yang ada apa namanya? Kalau saya bilang angin, ada aliran udara dari luar. Nah, apakah udara dari luar ini temperaturnya terjamin sama yang dengan di ruangan Anda? Belum tentu. Bisa jadi, tak pinjam, apalagi kondisi sekarang ini matahari juga bersinar bagus, sehingga udara di luar ruangan akan temperaturnya lebih tinggi. Akibatnya apa? Aliran udara tadi sebenarnya juga membawa kalor yang akan disubsidikan pada udara di dalam ruangan. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa temperatur pada suatu batang tidak sekedar diakibatkan atau disebabkan oleh distribusi kalor sepanjang batang itu, tapi juga ada support dari luar. Support dari luar pasti sama, dari satu tempat-tempat lain akan berbeda. Ini kondisi di alam. Tapi sementara dalam kita bicara, untuk mempermudah pengertian, pengaruh kalor yang tak pinjam dari udara, dari ruangan, ini sementara diabaikan, dianggap tidak ada. Hingga yang meningkatkan temperatur pada batang ini hanyalah kalor yang masuk dari ujung sini dan seterusnya. Nah, tapi nanti kalau dalam aplikasi selanjutnya Anda sudah ikuti pendidikan yang akurat lebih tinggi, kita tidak bisa mengabaikan pengaruh dari luar batang ini. Dan tak minta contoh tadi pada Mbak Puspita, dalam ruangan temperatur atau distribusi kalor atau aliran kalor yang masuk dari luar, masuk ruangan, pasti akan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah. Tapi hal-hal itu tolong sementara diabaikan untuk mempermudah pemahaman dulu. Bagaimana? Ada komentar lain? Bagaimana? Ada komentar lain? Mbak Puspita, sudah paham? Nggih Pak. Sampun. Atur nuwun. Oke. Ini masih ada waktu cukup. Mama, silakan. Mbak Fitri bisa komentar? Belum ada, Pak. Belum ada. Boleh saya tanya? Materi yang sudah kamu miliki sudah dibaca? Sudah beberapa, Pak. Sudah beberapa. Jadi tolong kita ini bicara pada file yang keberapa sekarang ini? Yang kelima, Pak. Kelima. Berarti ada file tak pinjam pertama, kedua, ketiga, 4, sampai 5. Nah, ini saya minta tolong Mbak Fitri juga support pada teman-teman yang lain supaya file-file yang sudah kita pelajari bersama
dibaca ulang, benar-benar bisa dipahami, atau ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, ada sesuatu yang kurang paham, tolong diungkap pada saat kita pertemuan seperti ini. Kemudian, ini sudah 5 kali pertemuan, insya Allah minggu depan jadi pertemuan yang ke-6. Sudah pada ada filenya? Sampun, Pak. Nah, ini untuk yang ke depan supaya itu dipelajari, dibaca. Sehingga kalau kita diskusi di sini bisa memahami. Tapi saya minta tolong kalau ada yang kurang paham tolong diungkap. Bagaimana? Mbak Fitri tadi bicara ini pertemuan yang ke-5, betul? Nggih, Pak, seharusnya yang ke-5. Seharusnya yang ke-5, tapi nyatanya 2 pertemuan kosong, jadi ini pertemuan ketiga. ya. Nah, kosong karena apa? Yang pertama saya tugas menguji di Amikom S2. Yang kedua itu hari libur nasional. Dan ini berarti nanti kalau masa kuliah selesai harus kita perpanjang untuk pengganti pertemuan-pertemuan yang kosong tadi. Paham? Mungkin ada komentar lain? Ada komentar lain? Maaf Pak, Silakan. berarti tadi yang untuk slide 4 itu persamaannya sudah seperti itu ya Pak? Sebentar, slide 4. Dilihat lagi. Nah, ini kan satu contoh grafik dari peredaran kalor. Nah, ini Maaf Pak, tapi merupakan distribusi temperatur sepanjang kurva arah gerak dari A ke B untuk kurva ini tadi. Maka kurva arah gerak dari A ke B, maka Pi merupakan fungsi dari variabel S akan diperoleh inilah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah rumus daripada Pi bagaimana. Pi ini merupakan fungsi dari X, Y, dan Z. Silahkan. Tak pinjam, grafik daripada Pi adalah ini. Bisa dipahami? Bagaimana? berarti itu memang per doa semua ya Pak, bukan Iya. Tuh. Inilah. Nah, nanti bentar yang pada contoh tadi tentukan vektor normal dari kerucut putaran ini. Nah, ini kan kalau ini fungsinya sudah ditentukan toh. Set kuadrat sama dengan ini, kalau ini kita ambil set sebagai variabel tak bebas, X dan Y ini variabel bebas, maka kita bisa ungkap bagaimana bentuk fungsi set. Atau di sini persamaan luasan kerucut tadi bisa diungkap dengan fungsi F dengan variabel X, Z diberikan. Ini. Tapi kalau ada slide 4 tadi, nah ini kita simbolisir karena masih silahkan kesenangan kalian itu macam apa, ini kita simbolisir dengan sebagai fungsi Pi dengan variabel X, Y, dan Z.
Oke, bagaimana? Paham? Hilang apa? Baik, terima kasih Pak. Bagaimana? Paham? Mbak Puspita sudah paham? Teman-teman yang komentar? Siapa? Mas Dimas? Ada komentar? Atau Mbak Fitri? Belum ada, Pak. Belum ada. Tolong komunikasi dengan teman-teman yang lain meskipun mungkin jaraknya juga tidak dekat untuk memahami apa yang kita bicarakan. Jika ada kesulitan, jangan segan kita bahas di pertemuan seperti ini. Bagaimana? Tadi yang banyak bicara, Mbak Puspita sanggup? Nggih Pak, laksanakan Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman yang lain tolong dikontak untuk komunikasi sehingga kita bisa meskipun jarak jauh bisa diskusi. Jadi yang bicara tidak hanya Mbak Puspita, Mbak Fitri. Nih Mas Yodi, tolong disuruh bicara Mbak Puspita. Pripun Pak? Tolong, ini kan ada juga yang masuk jaringan saya, Mas Adelia Yodi Alsara. Mohon maaf Pak, ini mahasiswi Pak. Apa? Adelia ini mahasiswi? Iya, Pak. Astagfirullah, maaf. Lah kok ini tak bikin makam? Ya mohon maaf ya. Tolong, sekarang kamu sudah mengiyakan kalau mahasiswi, tolong bantu Mbak Puspita bicara. Mbak Adelia, Iya, Pak. Iya, Pak, bagaimana? apa yang akan kamu tanyakan? Sebenarnya saya belum clear, Pak, untuk yang slide 4 ditanyakan oleh Puspita tadi. Jadi kan tertulis di situ kan do-x itu kan do-x semua gitu loh Pak. Do-x, do-s, do-x, do-s. Itu apakah memang semua variabelnya xs atau memang harusnya itu x, y, z ya Pak? Yang slide berapa? 4. Slide 4, Pak. Nah, ini. Nah, ini. Nah, iya itu Pak. Yang kan itu do Maaf. pi per do x per do s. Nah, Ini itu terus kita, plus ya. xs semua. Itu harusnya yz nggak sih Pak? Ini di. Nah, sebentar ya. Nah, di sini, ini tadi kan kita bicara masalah bagaimana distribusi temperatur pada kurva traceability dengan P. Di sini, persamaan garis kurva melalui titik A dan B dengan vektor satuan, ini maaf, vektor satuan sepanjang kurva I ini diungkap dengan vektor U. Nah, karena kurva ini terletak pada ruang dimensi 3, kita terbiasa pada
ruang dimensi 3 ini memanfaatkan sistem koordinat Kartesian. Nah, koordinat Kartesian ini terungkap dengan variabel X, Y, Z. Oke. Oke, Pak. Tapi sepanjang kurva ini yang kita manfaatkan sementara tadi bukan dengan variabel X, Y, Z, tapi variabelnya apa? S. Ya enggak? Nggih, Pak. Sepanjang kurva ini ada variabel S. Nah, bagaimana hubungan antara variabel S dengan variabel X, Y, Z? Nah, ini diungkap di sini. Bahwa titik A terletak pada kurva P ini mempunyai koordinat terhadap Kartesian X0, Y0, Z0. Sehingga kita definisikan variabel X sama dengan X0 ditambah A kali S. Y sama dengan Y0 ditambah B kali S. Z sama dengan Z0 ditambah C kali S. Nah, ini. Misalnya gerak sampai di sini, sampai B. Ini W ini koordinatnya Kartesian adalah X, Y, Z. Nah, sekarang kalau diungkap dengan S bagaimana? Berapa? Inilah. Dibandingkan dengan titik pangkal A. Ini. Nah, sehingga jika P merupakan distribusi temperatur sepanjang kurva arah gerak dari A ke B, maka P merupakan fungsi dari variabel S. Nah, ini untuk tadi variabel S tadi adalah sepanjang kurva ini. Jadi ingat, persamaan garis kurva melalui titik A dengan vektor satuan ini. Jadi vektor satuannya ini adalah vektor U, simbolisasi dengan ini, dinyatakan dalam bentuk parameter S. Inilah. Bagaimana? Paham? Nggih, Pak. Mungkin ada yang lain? Silakan. Silakan komentar. Teman lain, Mbak, semua tadi ikut kita. Mbak Fitri, ada komentar? Belum ada, Pak. Kapan ada? Mas David? Ada komentar? Oke, kalau gitu saya minta tolong Mbak Fitri sama Mbak Puspita tolong koordinasi dengan teman-teman lain meskipun jaraknya sama supaya apa materi yang sudah kalian miliki tolong dibaca, dipelajari, diskusikan. Nah, kalau ada masalah tolong jangan segan lupa ungkap pada pertemuan seperti ini. Bagaimana Mbak Fitri, sanggup membantu Mbak Puspita? Insya Allah, Pak. Sanggup. Amin, sanggup. Mbak Puspita dibantu Mbak Fitri, bersedia? Nggih, Pak. Jadi kalau tidak ada komentar lain, saya kira sementara sekian dulu.
Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih atas perhatian kalian. Tapi saya juga mohon bantuan tadi supaya share komentar dengan teman-teman komunikasi teman lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.